Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shafiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk talabul ilm, mencari ilmu. Selain bapak-bapak mencari rezeki, nafkah, kewajiban sebagai seorang ayah, alhamdulillah pun kita bisa menuntut ilmu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya insyaallah dapat dengan nafkah, dan juga akhiratnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Wa qina adzabannar. Dan semoga Allah menjaga kita dari api nerakanya Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwaku ada pada genggaman Allah azza wa jalla, lau ta'lamuna ma a'lam. Rasul bersabda di hadapan para sahabat, lau ta'lamuna ma a'lam, wahai sahabatku, seandainya kalian tahu ma a'lam, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Ini jemaah, seandainya kalian para sahabat tahu apa yang aku ketahui, Rasul bersabda, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, pastilah kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Pertanyaannya apa? Kita seharian banyak nangis atau tertawa? Banyakan mana antara nangis dan tertawanya, Pak? Banyak tertawa. Berarti kita belum tahu apa yang Rasulullah ajarkan, gitu ya. Berarti kita belum tahu apa yang Rasulullah tahu dan Rasulullah ajarkan. Kalaulah seandainya kita tahu apa yang Rasulullah tahu, la dhahiktum qalila, sungguh kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan menangis lebih banyak. Jemaah, kenapa jemaah kita dianjurkan banyak menangis, jemaah? Padahal antum tahu jemaah, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam maksiat belum seperti sekarang, jemaah. Betul atau tidak? Betul atau betul? Wallahi maksiat di zaman Nabi para sahabat sedikit, namun Rasulullah menangis lebih banyak dan sedikit tertawa. Adapun di zaman kita sekarang, Pak, maksiat lebih banyak terbuka, bebas, namun kita kok nangisnya sedikit, ketawanya banyak. Coba acara TV yang paling laku, yang sedih atau yang tertawa? Tertawa, wallahi. Namun rupanya para pelawak juga yang buat kita tertawa belum tentu bahagia. Buktinya banyak yang pelawak-pelawak ini malah, kenapa Pak? Narkoba kan ya Pak? Nah ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tertawa itu bukan berarti ketenangan.
bukan berarti menenteramkan jiwa jemaah. Karena penentram jiwa sebenarnya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jal tatmainnul qulub. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu akan tenang jemaah. Dengan mengingat Allah Azza wa Jal jemaah. Apa fadilah-fadilah menangis jemaah? Yang pertama jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala bahwasannya seorang mukmin kalau bisa menangisi dosanya, yang pertama orang itu tidak akan pernah melihat nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan mata yang bisa menangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ainani la tamassuhuman naur." Ada dua mata yang tidak akan tersentuh dan melihat api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, pengen gak Pak mata kita tidak melihat neraka, tidak tersentuh api neraka Pak? Wallahi itu yang kita minta dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW melanjutkan, yang pertama ainun, mata bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut akan azab Allah Azza wa Jalla, dan takut dosa kita tidak diampuni Allah Azza wa Jalla, dan kita takut amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Fabakat, kemudian orang ini menangisi dosa-dosanya, maksiatnya. Maka ketahuilah jamaah, mata ini tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mata ini tidak akan melihat nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah. Padahal sekali lagi Pak, di zaman baginda kita Nabi SAW dan para sahabat hidup, maksiat tidaklah merajalela. Terutama maksiat apa Pak? Mata jemaah. Bapak-bapak punya gadget? Punya Mas? 2? Masya Allah. 4? Mohon maaf nih. 5? Subhanallah. Pertanyaannya Pak, maksiat bisa dilihat di situ Pak? Terus kapan kita nangisnya kepada Allah Pak? Merenungi dosa kita Pak. Setiap apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita perbuat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, surat ke-17, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Sesungguhnya setiap ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, fi kitab, semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saghiratan, baik berupa dosa kecil, wala kabiratan, ataupun dosa besar. Illa ahsah, kecuali akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan apa yang dia perbuat di dunia akan didapatkan balasannya di akhirat. Ini Pak. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Ini jamaah. Nabi kita SAW menangis Pak di qiyamul lailnya Pak. Bahkan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yusalli. Adalah Nabi kita SAW qiyamul lail, salat malam Pak. Fasami'na, sampai kita mendengar Rasulullah SAW menangis, ya, kamirjal, sebagaimana air bergejolak, apa tuh, matang Pak. Air itu apa? Mendidih. Ini Nabi kita SAW. Maksiat di zaman Nabi sedikit,
Namun Nabi SAW orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan diampuni dosanya yang telah datang, masih menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Rasulullah qiyamul lailnya, Pak. Tadi malam kan qiyamul lail, Pak ya. Salat gerhana di sini ya. Juga di Al-Ahnaf salat gerhana. Ini belum panjang, Pak. Ya. Kalau di zaman Nabi SAW sampai Nabi SAW tafattara qadamaihi. Beliau menangis sampai kakinya pun bengkak. Min tuli qiyamihi, saking lamanya berdiri. Kemudian ditanya oleh Ummul Mukminin, kenapa engkau demikian wahai Rasulullah? Bukankah Allah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maka Rasulullah SAW menjawab, alastu abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasul udah gak punya dosa, jemaah. Harusnya kita lebih daripada Rasulullah SAW yang belum mendapatkan jaminan surga. Udah ada yang dapat jaminan surga, Pak, tiket kita. Wallahi belum. Ampunan Allah aja belum tahu, Pak, kita. Amal ibadah kita diterima oleh Allah aja belum tahu. Wallahi qasyatul qulub, hati kita terlalu keras, Pak. Kenapa tidak bisa menangis hati keras, Pak? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan kalian bermaksiat. Bal rana, ketahuilah hati itu rona. Setiap dosa itu menimbulkan ron. Rona itu apa? Nota hitam, nokta hitam. Udah jadi bahasa Indonesia ya, rona, merona gitu ya. Rona ala qulubihim. Setiap maksiat itu akan membuat hati tertetes, menjadi hitam. Bima kanu yaksibun, akan dosa-dosanya. Ini, Pak, na'udzubillah. Bahkan kalau hati ini sudah begitu kotor, Rasul menggambarkan seperti gelas yang terbalik. Dia melihat maksiat, mendengar nasihat itu udah gak nerima lagi. Bahkan melihat orang tuanya meninggal, dia gak ada rasa takutnya kepada Allah. Bahkan dia datang ke kuburan pun malah selfie-selfie. Udah gak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fana'udzubillah. Bapak tahu syaitan, Pak? Tahu iblis, Pak? Oh, belum pernah lihat, emang ini gaib ya. Iblis, Pak. Iblis ini melihat surga, masuk surga, Pak. Dan iblis ini tahu neraka. Dan iblis ini takut kepada Allah. Iblis pun apa, Pak? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pun apa, Pak? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hasyr, jemaah, di juz 28 ayat 12-13. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Sebagaimana syaitan itu menggoda manusia untuk kufur. Jangan sholat, inti bermaksiatlah kepada Allah, gitu kan? Ucapan syaitan, jangan sedekah dan lain sebagainya. Nanti inti nggak bisa belanja buat anak istri terus. Jangan sholat berjamaah, udah di kantor aja di atas, gitu kan? Goda terus, Pak, syaitan. Falamma kafar, akhirnya manusia yang digoda kufur. Maka syaitan berkata, inni bari'um minkum. Setelah ente kufur, ana berlepas diri dari ente wahai manusia. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku pun takut kepada Allah. Syaitan takut kepada Allah. Namun takutnya syaitan tidak dibarengin dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau orang ngomong saya takut kepada Allah, gak sholat, anak takut kepada Allah, tapi kok bermaksiat, dia seperti setan, Pak. Takut kepada Allah tapi tetap melanggar perintah Allah dan tidak menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lanjutkan di ayat 13-nya,
fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Karena perbuatan syaitan, dia mengaku takut kepada Allah tapi tetap melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Annahuma finnari khalidaini fiha. Sesungguhnya manusia dan iblis yang kufur kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Karena ada orang-orang yang mengatakan kita cukup takut kepada Allah, gak perlu sholat. Iblis ini Pak sama. Cukup takut kepada Allah, gak apa-apalah sesekali bermaksiat. Wallah, iblis pun 1 kali maksiat Pak. 1 kali maksiat, tidak mau sujud kepada Adam, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam pun 1 kali maksiat dengan Hawa, agar tidak mendekati pohon ini, malah memakannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, kullah dituba'dukum libatin adu. Sudah, iblis dan Adam sekali maksiat, sama-sama nih Pak. Yang satu, iblis melanggar perintah Allah. Adapun Adam dan Hawa menerjang larangan Allah. Ini iblis tidak menjalankan perintah Allah. Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Adam dan Hawa turun ke dunia. Kalian akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya sampai yaumul kiamah. Ini jemaah. Jadi kalau benar-benar takut kepada Allah, itu buktinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini konsekuensi takut kepada Allah. Kalau hanya takut tapi kok bermaksiat, iblis diusir dari surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi takut itu harus ada apa Pak? Action. Jalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bisa nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini pertama apa tadi Pak? La tamassuhuman nar. Mata itu yang menangis takut karena Allah tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Siap Pak? Nangis Pak. Bukan nangis gak bisa bayar kredit mobil Pak. Mobilnya kebaret di jalan serempetan. Wah ini bukan Pak, nangis karena takut kepada Allah. Sekali seumur hidup Pak, usahakan nangis takut kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan kita. Mungkin dengan kita nangis itu Pak, Allah ampuni sebagian dosa kita. Allah menyayangi kita, merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasul menganjurkan la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran? Banyaknyalah menangis dan sedikitlah tertawa. Yang kedua, orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, orang ini akan diselamatkan dari dahsyatnya yaumul mahsyar. Di mana yaumul mahsyar itu menunggunya sehari itu 1000 tahun untuk diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia nggak peduli, pengennya segera dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena matahari didekatkan oleh Allah qadra mil, sedekat 1 mil jamaah. Ada orang diriwayatkan Imam Bukhari, ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Ini semua karena dosa-dosanya. Namun ada 7 golongan jamaah, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Yang nomor 7 jamaah, rajulun, seseorang, yadhkurullah, dia mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, khalian, di malam hari sendirian, fafadat aina, yang orang ini menangis karena takut kepada Allah. Orang ini akan dimudahkan hisabnya dan diselamatkan dari dahsyatnya yaumul mahsyar jamaah. Namun perhatikan jamaah, ketika kita di malam hari sendirian, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bermaksiat kepada Allah,
Ataukah yang kedua, takut kepada Allah sehingga kita nangis. Cek malam-malam nanti, atau malam yang tadi malam, kemarin malam, kemarinnya malam lagi, ketika bapak-bapak sendirian, kita sendirian, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bermaksiat kepada Allah. Atau yang kedua, takut akan azab Allah Azza wa Jal, sehingga orang itu nangis. Kalau orang itu sendirian, ini hadisnya sendirian, kholian, sendirian, gak ada siapapun, gak ada anak, gak ada istri. Fafadat ainahu, di malam hari, gak ada yang lihat. Fafadat ainah, kemudian dia nangis, Pak. Wallah yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan naungi orang tersebut di yaumil mahsyar, di mana tidak ada naungan pertolongan kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Dan pernah ana sampaikan pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Ada orang yang beramal sebesar gunung apa, Pak? Pernah ana sampaikan? Pegunungan Tihamah. Pegunungan terbesar di Jazirah Arab, yang membentang dari Yaman sampai ke Damam, Saudi Arabia. Rasul bersabda, ada sebagian umatku yang beramal dengan amalan sebesar gunung Tihamah. Ini bukan puncak Jayawijaya lagi, Pak, terbesar di Jazirah Arab. Dia amalannya banyak sekali. Kemudian Rasul bersabda, faja'alahu Allahu haba'an manthura. Tapi Allah jadikan amalan orang tersebut hanya seperti debu yang tertiup angin. Maka para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah hatta la akuna mithlahum. Ya Rasulullah, bagaimana orang ini kok amalan yang sebesar pegunungan Tihamah hanya seperti debu yang tertiup angin? Kabarkan kepada kami ya Rasulullah, siapa orang itu, agar kami tidak seperti mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahum mithlakum wa min jildikum. Mereka itu seperti kalian, sering beribadah, rajin beribadah. Walakin idza khallu, namun ketika orang itu sendirian, intahaku maharimallah, dia langsung menerjang larangan Allah Azza wa Jal, maka semua amal yang pernah dia laksanakan habis. Naudzubillah. Makanya kalau kita sendirian, Pak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah selamatkan kita dari dahsyatnya yaumul mahsyar ketika sendirian takut kepada Allah dan bisa nangis, jemaah. Atau yang kedua, ketika sendirian malah berani bermaksiat kepada Allah, amalan kita yang sebesar gunung Tihamah terbesar di Jazirah Arab hanya seperti debu yang tertiup angin. Kita ada di golongan mana, jemaah? Semuanya itu ada di HP antum, jemaah, di gadget antum, jemaah. Betul tidak, Mas? Allah, mengerikan, jemaah. Kalau kita sendirian bisa nangis, Pak. Allah, yaumul mahsyar yang begitu dahsyat. Ada orang yang keringatnya sampai betisnya, dadanya tenggelam karena dosa-dosanya. Dengan keringatnya tersebut, orang ini selamat ketika dia bisa nangis sendirian. Syaratnya apa dalam hadis ini? Sendirian. Ustadz, bagaimana kalau zikir berjamaah nangis bareng-bareng? Gak dapat. Dan sunnahnya memang zikir sendirian, Pak. Sunnahnya zikir itu sendirian. Dan gak boleh kencang-kencang. Boleh gak, Pak, zikir kencang, Pak? Boleh gak? La ilaha illallah. Boleh gak, Pak? Boleh gak, Pak? Gak boleh, jemaah. Dalilnya, Ustadz, gampang ini, jemaah. Kalau pakai hadis gak ketemu, pakai Al-Quran. Ada Qurannya, Pak? Ada di handphone Quran. Zikir itu dengan sendirian, gak sampai ada yang dengar. Jadi ada sahabat sedang zikir kencang, Rasul bersabda, innaka la tada'u al-asam. Wahai sahabat, jangan zikir kencang. Kamu itu bukan berdoa kepada zat yang tuli. Wa huwas sami'ul basir.
Antum itu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan zat yang maha mendengar, yang maha dekat, Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala buka Pak Al-A'raf ayat 205. Al-A'raf itu surat ke berapa? 7. Udah ketemu? Surat ke-7 ayat 205. Sudah? Ada yang ketemu? Mas baca aja Pak. Masya Allah, betul. Coba artinya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah ini Pak, kita belajar lagi agama Pak. Karena perintahnya, kalau cari hadis apalagi kan nggak ada yang bawa hadis Pak ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka, ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu tadarru'an, dengan rendah hati, wa khufyah, sembunyi-sembunyi, jangan sampai kedengeran orang, dunal jahri, jangan dikencengin. Ini perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunal jahri bil qauli, jangan engkau kencangkan zikirmu, doamu, bil ghudwi wal asal, baik zikir pagi ataupun petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah menjadi orang-orang yang lalai akan zikir kepada Allah. Ini contoh ini Pak ya. Jadi zikir itu dianjurkan apa Pak? Lirih. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui. Bahkan udah pernah kita sampaikan surat Qaf, surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dan Allah maha mengetahui apa yang di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah lebih dekat daripada hambanya melebihi apa Pak? Urat lehernya. Dan dalam hadis ini Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nomor 7, rajulun yadhkurullaha khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian di malam hari dengan merintih kepada Allah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, fafadat ainah, sampai menangis takut kepada Allah. Orang ini Pak akan selamat dari dahsyatnya yaumul mahsyar. Dan orang ini Pak tidak akan tersentuh matanya dengan api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah, perbanyak nangis jemaah, sedikit tertawa jemaah. Kita cek keseharian kita ini banyakkan nangis atau tertawa, gitu Pak. Kalau masih banyak ketawa, pelajari agama, Pak. Karena dosa kita itu sudah terlampau banyak. Sebelum datang kematian, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar agama yang benar. Jangan sampai kita beribadah capek-capek nggak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul, dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya menangis karena takut kepada Allah ini tanda keimanan seorang mukmin. Yang ketiga, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya apa Pak? Bergetar, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masnya udah nikah belum Mas? Punya istri nggak? Siapa namanya? Ajiah misalnya, namanya Masnya siapa?
Heri, misalnya Ibu Ajiah, padahal Ajiah ini orang lain. Ya Allah, itu istri aneh bukan gitu kan ya. Misalnya ada pengumuman gitu. Ini wajilat, bergetar. Begitu juga ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jal. Idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang mukmin bergetar, ya Allah, kangen pengen sholat, kangen ke masjid. Ini rasa rindu kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Begitu juga ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana. Hatinya bergetar dan bertambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah, baginda kita Muhammad alaihi salatu wassalam mempunyai qari yang bacaannya bagus ya. Namanya Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasul memanggil Abdullah ibnu Mas'ud, ya Abdullah, iqra' alayya al-Qur'an. Wahai Abdullah, bacakan Al-Quran kepadaku, wahai Abdullah. Maka Abdullah, loh, ini Rasul yang minta. Wa kaifa aqra'u wa qad unzila 'alaik? Ya Rasul, bagaimana ana baca kepada antum? Al-Quran itu kan untuk antum, turun kepada antum ya Rasul. Uridu an asma' min ghairi. Aku ingin mendengar bacaan selain dari bacaanku. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa, surat ketiga, keempat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu ayat pertamanya. Halaman pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, kelima, sampai ayat ke-41 jemaah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat ke-41 jemaah. Rasulullah enggak kuat. Kafa, cukup wahai Abdullah. Ketika Abdullah melihat Rasulullah SAW apa jemaah? Yabki hatta ihdalla lihiyatahu. Rasulullah menangis sampai jenggotnya basah jemaah. Coba pegang, ada punya jenggot nggak Pak? Nah, ini Rasul tuh jenggotnya basah kalau nangis Pak. Ini yang basah malah kumisnya, ini aneh, ini nangis dari mana ini? Jenggotnya Rasul yang basah ini di hadis ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid? Bagaimana ketika engkau wahai Muhammad kami datangkan ke hadapan manusia sebagai saksi? Wajibna bika ala haula'i syahida, dan mereka pun akan menjadi saksi untukmu wahai Muhammad. Akhirnya Rasulullah enggak kuat menangis. Kemudian dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, enggak bisa ngomong lagi Rasulullah. Kafah, cukup. Ini jemaah. Quran jemaah. Ada di hadapan antum. Ada di hadapan kita. Bayangkan di zaman Nabi bagaimana nyari Quran, Pak. Susah atau gampang? Wallahi susahnya luar biasa. Sekarang Quran di gadget ada Pak, di laptop ada Pak, di kantor ada Pak, di masjid ada Pak. Pertanyaannya, kita baca atau kita abaikan Pak? Alhamdulillah, tanda keimanan seseorang ketika membaca ayat Al-Quran menangis Pak. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak kenal Umar bin Khattab Pak? Kenal tidak Pak? Kenal nggak? Kapan kenalannya antum? Ya Umar bin Khattab ini ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana orang yang begitu besar, perkasa, gagah, ketika naik kuda, ini kuda Arab lagi, bukan kuda Lombok nih ya. Kakinya itu udah sampai bawah itu. Saking besar dan kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab masuk Islam dengan suaminya, Umar bin Khattab langsung menghunuskan pedang. Ja'ni a'tok unukahu. Bener adikku masuk Islam, wallahi saya akan motong lehernya.
Namun Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ihda umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari Umar. Yang pertama Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Dan rupanya hidayah itu ke Umar bin Khattab. Adapun Umar bin Hisham, itulah Abu Jahal, Pak. Namanya Umar ibn Hisham, yang masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab ini, Pak, mendatangi rumah adiknya Fatimah radhiyallahu anha, ya. Kemudian dengan bawa pedang, Pak, jengkel dengan masuk Islam. Dia premannya Mekah, Pak, nggak rela adiknya masuk Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa pedang, Pak, gitu ya. Kemudian apa, Pak? Ini padahal orang kafir, Pak, mendengar adiknya baca Quran. Surat apa, Pak, yang dibaca? Toha, betul. Surat keberapa, Pak? Ke-20. Mantap. Berapa ayat, Pak? 135. Misalnya begitu ya. Harus hafal. Masya Allah, barakallahu fiik. Surat ke-20 ayatnya 135. Di depan pintu udah marah, Pak. Dia mendengar sayup-sayup bacaan Al-Quran. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Tapi nggak sampai banyak itu, Pak. Dia hanya mendengar beberapa ayat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk memberatkanmu, wahai Muhammad dan umatnya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi. Ini jemaah mendengarkan beberapa ayat, Pak. Pedang yang terhunus jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Jatuh, jemaah. Umar mengatakan, wallahi ma hadza kalamul bashar. Demi Allah, yang ana dengar ini bukan ucapan manusia. Ucapan Allah Azza wa Jal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedang yang sebelumnya terhunus jatuh, Pak. Saking takutnya Umar Ibn Khattab. Nangis, Pak. Mendengar beberapa ayat saja, Pak. Diriwayatkan cuma 5 ayat dari surat Taha. Orang yang sebelumnya sangat membenci Rasulullah SAW, ingin membunuh saudarinya yang masuk Islam dengan 5 ayat. Karena apa, Pak? Umar ini penyair terkenal, faham bener syair-syair Arab. Ketika dia mendengar 5 ayat saja, wallahi ini bukan ucapan manusia, bukan ucapan Muhammad, namun firman dari Allah Azza wa Jalla. Bersimpuh, jatuh pedang. Kemudian masuk rumahnya adiknya tambah takut, kiranya kakaknya bakal gimana. Apa yang kau baca? Ini adalah Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau pegang, nggak boleh, antum harus syahadat dulu, wudu dulu, gitu, Pak. Akhirnya Umar bin Khattab 5 ayat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah, Pak. Pertanyaannya jemaah, berapa banyak ayat yang kita baca? Berapa banyak ayat yang ada di depan kita, Pak? Al-Quran, jemaah. Apakah ayat-ayat itu membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla? Membuat kita nangis, jemaah? Allah. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hasyr ayat 21.
Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke gunung, Pak, yang begitu besar. Gunung di Bogor apa? Gunung Salak misalnya. Sukabumi apa tuh? Pangrango misalnya. Lebih gede lagi. La ra'aitahu khashi'an. Pasti engkau akan melihat gunung itu tunduk kepada Allah. Mutasaddian, takut kepada Allah, hancur. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini permisalan untuk manusia, untuk kita, Pak, agar kita berpikir. Kalaulah Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung-gunung karena tunduk, hancur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kadang hati manusia sangat keras, Pak. Karena banyaknya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat ayat-ayat Al-Quran tidak mempan di hati, membuat kita nggak takut kepada Allah Azza wa Jalla, jemaah. Bahkan suatu hari, jemaah, Umar yang begitu setelah masuk Islam, Umar itu ketika malam hari sering apa, Pak? Keliling. Tiba-tiba Umar ini melewati suatu rumah, pingsan, jamaah. Sehingga para sahabat, ajudannya begitu ya, beliau Amirul Mukminin, bingung. Kenapa ini Umar ini, apa belum makan atau bagaimana, jamaah? Apa, jamaah? Umar ini mendengar ayat azab, jamaah. Ayat azab, jamaah. Surat Maryam, surat 19, ayat 71 dan 72. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah ketetapan Allah yang gak bisa dirubah. Umar denger ini, Pak, langsung kayak itulah. Setiap kita, jamaah, akan masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah keputusan Allah yang gak bisa dirubah. Ketemu ayatnya? Coba dibaca. Mas kasih mic, Mas. Baca artinya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Dan itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, Umar bin Khattab dengar ayat ini, jamaah. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah ketentuan Allah yang gak bisa dirubah. Umar pingsan dari kudanya, jamaah. Blak. Antum pernah baca surat Maryam, Pak? Pernah. Pingsan gak, Pak? Enggak. Karena apa, Pak? Gak ngerti artinya, Pak. Gak ngerti artinya. Bablas-bablas aja gitu ya. Kalau Umar ini kan penyair, orang yang ngerti banget tentang apa? Bahasa Arab. Pujangganya, Pak. Dengar ayat ini, pingsan, jamaah. Ya Rabb, Umar, jamaah. Setiap kita bakal masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai satu dosa membuat kita sehari di neraka, jemaah. Satu hari di neraka adalah 1000 tahun. Jangan-jangan satu korupsi 1000 rupiah membuat kita di neraka satu hari 1000 tahun. 1 juta 1000 hari atau 3 tahun berarti berapa puluh ribu di tahun di neraka, jemaah. Dan Umar sebelumnya ahli maksiat, mendengar ayat ini, ya Allah, langsung pingsan, jemaah. Ini Umar bukan nangis lagi, Pak, udah nggak kuat lagi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kalian pasti akan mendatangi api neraka. Ada yang setengah hari, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tapi ketahuilah satu hari di neraka atau di surga 1000 tahun di muka bumi, jemaah. Umar pun jatuh dari kudanya, pingsan ketika ditanya para sahabat, kenapa engkau wahai Umar, Amirul Mukminin, belum makan, sakit? Tidak, wallahi,
sami'tu ayatal adzab. Saya mendengar dari rumah ini ibunya baca ayat azab, la astati, ana enggak kuat. Jatuh dan pingsan, jemaah. Ini jemaah. Ini malah ada yang ngorok ini karena saking takutnya kepada Allah nih. Ayo yang ngorok ini, yang ngorok ya, coba ngoroknya dikecilin. Kemudian Allah melanjutkan, yang ngorok coba dikecilin. Jangan lanjut di ayat 72-nya dibaca lagi. Mas Aldo, ambilin mic Mas, kasih ke beliau. Thumma ayat 72-nya. Iya. Kemudian artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Masya Allah. Ini jemaah ayat 72-nya, thumma nunajjil ladzina taqaw. Semua kita masuk neraka dulu jemaah. Alhamdulillah. Kemudian diselamatkan oleh Allah orang yang masih ada ketakwaannya. Makanya ketakwaan ini bekal kita yang sejati jemaah. Jangan sampai harta kita malah membuat kita masuk neraka Allah walaupun sehari itu 1000 tahun jemaah. 2 hari 2000 tahun jemaah. Seminggu 7000 tahun jemaah. Masehi baru 2022, ini di hadapan Allah baru 2 hari jemaah. Hijriyah baru 1444, ini di hadapan Allah baru 1 hari setengah jemaah. Di neraka 1000 tahun jemaah, 1 hari jemaah. Na'udzubillah. Umar pun pingsan jemaah. Bukan nangis lagi, udah gak kuat, pingsan jemaah. Ini jemaah bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang mendapatkan jaminan surganya Allah azza wa jal. As-sabiqunal awwalun radhiyallahu anhum wa radu'an. Umar ini orang yang Allah ridhoi dan Allah ridha kepada Umar. Itu saja masih takut kepada Allah azza wa jal ketika baca surat Toha, adiknya tadi 5 ayat membuat dia masuk Islam. Pedang yang terhunus menjadi terjatuh. Ketika menaiki kuda di malam hari mendengarkan ayat azab, Maryam 71 bukan hanya menangis, cuma gak kuat lagi, terjatuh dari kudanya. Ini jemaah, pelajari agama Allah. Wallahi Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini tinggal nunggu giliran kapan dijemput Allah Azza wa Jalla. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan membalas setiap perbuatan kita di yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang sukses, Pak. Jabatan antum setinggi apapun, deposito antum di bank sebanyak apapun, namun tidak membuat kita dekat kepada Allah, itu belum sukses. Nggak sukses, Pak. Bahkan ada yang harta menghambat kita masuk surganya Allah. Jabatan membuat kita susah sholat berjamaah. Ini fitnah. Dan Allah melanjutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati, kehidupan dunia yang kita ada di dalamnya sekarang ini mata'un, semuanya itu kesenangan-kesenangan membuat kita lalai, makanya ketawa ketiwi kan kita. Al-ghurur, yang membuat kalian tertipu. Dunia ini hanya tipuan jemaah. Jangan sampai kita tertipu. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah kehidupan sejati. Dunia ini wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dunia ini tempat kita nyari bekal. Dan bekal kita yang terbaik adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jaman makallah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Mad dunya indaka ya Rasulullah?" Dunia itu bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ad-dunya, sesungguhnya dunia itu kamathali syajarah, sebagaimana pohon yang begitu rindang. Astadhillu min syati'i syams, saya bernaung di bawahnya karena teriknya matahari, karena perjalanan yang jauh saya istirahat di situ. Thumma ughadiruha,
Kemudian ketika aku sudah capeknya hilang, aku pun meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia. Dunia ini sementara, Pak. Mempersiapkan diri kita untuk melakukan perjalanan yang sejati. Jangan terlena, ketiduran di pohon itu, terlalu nyaman di pohon itu, sehingga melupakan perjalanan yang sesungguhnya menuju Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita jamaah orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat dan setiap waktu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan banyak tertawa. Kenapa jamaah? Waktunya udah habis nih. Satu hadis saja ya. Karena Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis sahihnya, la tukthirud dhahik fa inna dhahika tumitul qalbi. Jangan engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati yang bersih. Apalagi ketawa sampai giginya kelihatan, bukan hanya giginya, kerongkongannya sampai kelihatan, ini ada juga ya Allah. Jadi Nabi SAW itu tertawa sampai kelihatan giginya itu cuma 2 kali. Insya Allah akan kita bahas nanti, Pak. Ketawanya sampai terlihat gigi serinya, direwelnya sampai kelihatan gigi gerahamnya hanya 2 kali dalam seumur hidupnya. Ada penantum sehari kita berapa kali nih ketawa sampai kelihatan giginya, Pak? Sehari ini. Allah ya jemaah. Sekali lagi, usahakan kita banyak nangis mengingat dosa-dosa kita. Takut amalan kita masih sedikit. Takut dosa kita begitu banyak gak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla jamaah. Ingat, setiap kita tinggal nunggu giliran. Kapan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan yang terbaik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, manil akyas? Siapa orang yang paling pintar di antara kami ya Rasulullah? Apa yang pintar? Dagang, perusahaannya maju, ininya baik, perdagangannya, pertaniannya pintar. Rasul bersabda, bukan itu. Al-akyas, orang yang paling pintar di antara kita. Aktsarukum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling baik mempersiapkan amalannya sebelum datang kematiannya. Rasul bersabda, ulaika akyas. Itulah orang yang paling pintar. Ulaika akyas. Itulah orang yang paling pintar di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.